wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayo Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Joko Widodo serahkan bantuan pompa air untuk meningkatkan sektor pertanian di Kabupaten Kota Waringin Timur. Program pompanisasi ini sebagai langkah dalam menghadapi kekeringan menjelang musim kemarau. Presiden Jokowi lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kota Waringin Timur. Didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Jokowi meninjau kawasan pertanian di Desa Bapeang, Kecamatan Mentawab, Baru Ketapang. Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menyerahkan bantuan 30 unit pompa air kepada para petani di daerah setempat. Jokowi mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menyiapkan 70.000 unit pompa air untuk sektor pertanian di Indonesia. Program pompanisasi sebagai langkah pemerintah dalam menghadapi kekeringan di musim kemarau. Dengan mengalirkan air melalui pompa ke sawah, diharapkan di saat musim kemarau para petani tetap bisa berproduksi. Perkiraan dari BMKG nanti Juli, Agustus, September, Oktober, dan moga-moga nggak terus, itu akan ada gelombang panas, kekeringan yang itu harus diantisipasi. Oleh sebab itu disiapkan dulu antisipasinya yang namanya pompanisasi. Di seluruh tanah air nanti akan disiapkan, dibagi kurang lebih 70.000 semua. Pertama 20.000 dulu, kemudian berikutnya akan menuju ke angka 70.000. Untuk apa yang seperti ini? Air yang di bawah, sawahnya agak ke atas, nggak bisa naik ke atas gara-gara nggak ada hal kecil pompa, tapi ini menjadi sangat krusial sekali. Saya tanyakan ke petani gimana, ada pompa. Ya, yang dulunya 2 bisa jadi 3. Yang sebelumnya 1 bisa jadi 2 atau 3. Ini kan menaikkan produktivitas para petani dan bagus. Program pompanisasi disambut baik oleh para petani di Desa Bapeang, sebab pertanian di desa tersebut sangat mengandalkan musim, sehingga ketika musim kemarau tiba, produksi pertanian akan terhenti. Karena memang pertanian di kelompok tani Ujung Pandang ini kan tak ada hujan. Kalau musim kemarau otomatis tidak bisa menggarap. Alhamdulillah mungkin adanya pompa ini bisa mengisi perairan sawah di dalam musim kemarau. Jadi bisa kita kejar 2 kali setahun untuk pengisian air di petakan sawah. Kalau selama ini Pak, berapa kali dalam setahun Pak? Kalau memang musim hujannya itu berpanjang bisa 2 kali, tetapi kalau terkena musim kemarau panjang itu cukup 1 kali aja. Nah mungkin dengan adanya bantuan pompanisasi ini, insya Allah walaupun musim kemarau, pertanian di Desa Bapeang ini bisa kita kejar 2 kali satu tahun atau mungkin bahkan 3 kali 1 tahun. Dengan keberadaan pompa air tersebut diharapkan produksi pertanian dapat terus meningkat meski di tengah musim kemarau. Mashud Badarudin, Hayat TV. Program normalisasi sungai di Sampit terus dilakukan pemerintah Kota Waringin Timur. Hanya saja langkah untuk mengatasi banjir tersebut masih terkendala banyaknya bangunan warga yang menjorok ke badan sungai. Sejak tahun 2023 lalu, pemerintah Kota Waringin Timur menormalisasi sejumlah sungai di area dalam kota Sampit, salah satunya Sungai Mentawa yang berada di Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang. Normalisasi sungai dilaksanakan dengan menerjunkan alat berat berupa ekskavator amfibi. Sungai dikeruk untuk mengatasi penyempitan serta pendangkalan yang dinilai menjadi penyebab banjir saat turunnya hujan deras. Normalisasi sungai diharap dapat mengalirkan air secara deras menuju muara di Sungai Mentaya sehingga air tidak lagi meluap ke daratan. Namun upaya normalisasi sungai masih terkendala banyaknya bangunan warga yang menjorok ke badan sungai. Pemerintah daerah meminta kesadaran warga untuk membongkar bangunan agar proses normalisasi berjalan lancar. Kendalanya itu di sebelah sana pasar Juput, ada jembatan apa segala itu rumah-rumah warga itu. Nah caranya gimana itu Pak kalau misalkan ada rumah? Sosialisasi lah pihak kecamatan dengan kelurahan itu. Kalau kami ini eksekutor aja. Berarti sampai sekarang tuh belum ada pembongkaran apa? Bangunan warga. Kata Pak Camat tadi kan masih sosialisasi itu. Masih mendata-data.
gimana? Jadi sekarang belum diapa-apakan ya Pak ya? Belum. Berarti yang masih bisa dikeruk masih dulu aja dikeruk, ya. ya. Di ini. Oh, waktu sih pengennya sih cepat karena kondisi cuaca ini. Kalau air pasang nggak bisa kerja dia. Tahun ini selesai nggak Pak? Harus. Selain Sungai Mentawa, normalisasi sungai di wilayah dalam kota Sampit juga dilakukan di Sungai Baamang serta pemuatan. Program ini harus selesai dikerjakan pada tahun ini juga. Mashud Badarudin, Hayat TV. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit. Ia menyebut harga bahan pokok yang dipasok dari Pulau Jawa tersebut stabil. Kedatangan Jokowi dalam melakukan kunjungan kerja ke Sampit disambut antusias oleh ribuan warga. Warga tumpah ruah untuk bisa bertemu langsung dengan orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Jokowi hadir ke Sampit sekaligus untuk belusukan mengecek harga kebutuhan pokok masyarakat di PPM Sampit. Selama ini, sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat di daerah tersebut dipasok dari luar daerah khususnya Pulau Jawa, sehingga tidak jarang harga melambung tinggi ketika adanya kendala pendistribusian. Namun dari hasil pemantauan yang dilakukan, Jokowi menyebut jika harga kebutuhan pokok di PPM Sampit cenderung stabil, bahkan harga komoditi yang ada tidak terpaut jauh dari harga di Pulau Jawa. Saya lihat sangat baik, harga-harga baik. Tadi bawang merah 40, bawang putih 40.000. Saya lihat juga ayam 38.000, ya sama dengan di Jawa. Bagus. Yang saya lihat tadi bagus. Cabai juga tadi 45, cabai rawit juga bagus, sama seperti di Jawa bagus. Ya, tadi saya lihat faktanya di pasar, harganya masih sama seperti di Jawa. Artinya pasokan, distribusi, transportasi, itu lancar gitu loh. Saya tadi kan ngecek itu untuk itu. Saya juga kaget, ternyata harganya hampir sama. Warga berharap kehadiran Jokowi ke Kota Waringin Timur membawa dampak positif terhadap perekonomian daerah, terutama terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Ya, harapannya ke depan ya perekonomian Sampit mudah-mudahan lancar, gak ada kendala. Ya beras terutama. Beras ya. Ya bahan pokok jangan sampai mahal. Kasihan tukang becak-becak ini. Ya kedatangan Bapak Jokowi mudah-mudahan ya perekonomian dilancarkan, jangan sampai ada kendala, kasihan rakyat kecil. Kalau bisa harga sembako dimurahin, soalnya di Sampit ini terkenal mahal-mahal apa-apanya dibanding dengan luar pulau. Kayak gas LPG aja di sini mahal banget. Udah yang tabung yang hijau itu aja sudah mahal, kecuali nunggu antri baru dapatnya harga murah. Selain ke Kabupaten Kota Waringin Timur, Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa. Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Arut Kota Waringin Barat meluncurkan inovasi terbaru mereka dalam upaya menjaga lingkungan berupa bank sampah digital. Pada tahap awal ini bank sampah dikhususkan terutama dari sampah plastik kemasan Banyukinum. Bank sampah plastik Banyukinum, sebuah inisiatif yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik. Diluncurkan pada hari ini, bertepatan dengan momen ulang tahun perusahaan milik daerah tersebut.
Direktur Perumdam Tirta Arut Sapriansyah mengungkapkan bahwa ini merupakan inovasi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif. Perumdam Tirta Arut menyadari bahwa produksi air minum dalam kemasan turut menambah jumlah sampah plastik. Oleh karena itu, mereka menghadirkan solusi berupa bank sampah plastik. Melalui inovasi ini, masyarakat diajak untuk mengumpulkan sampah plastik, khususnya kemasan air minum, dan menempatkannya di drop box pintar atau smart drop box yang telah disediakan. Selain itu, setiap karyawan Perumdam Tirta Arut juga diharapkan untuk aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jika melihat sampah plastik, minta mereka untuk memungut dan menempatkannya di bank sampah yang telah disediakan. Daerah yang bagaimana menciptakan lingkungan sehat, karena PDAM ini kan membuka namanya MDK, secara otomatis di situ kan ada sampah-sampah plastik. Nah, bagaimana kita mengurangi sampah plastik ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang dibaca itu tadi, kita berinovasi membuat namanya sampah plastik berdigital. Yang biasanya masyarakat bayar sampah, sekarang sampah kita bayar, kita balik. Nah, bagaimana ini mengurangi kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Satu hari pasti juga, karena kan nanti kita juga dapat penilaian untuk mendapatkan KPMD 2025 juga salah satu inovasi yang kita lakukan. Kalau di umum mungkin kita mungkin juga bisa untuk lain masuk jadi secara umum kayak di bundaran dan sebagainya, juga keamanannya. Tapi kita mengharapkan warga kalau sudah tahu tulisan banyak minum lah. Artinya sekitarnya yang kaki lima juga menggunakan produk banyak. Karena ini sebagai ikon daerah. Karena Kinum adalah ikon daerah bahasa kita. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Waringin Barat melalui perwakilannya Kepala DLH Kota Waringin Barat Fitriani menyatakan dukungannya terhadap program ini. Jalan dengan program pemerintah daerah dalam menjaga masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan terutama dari sampah plastik. Dengan adanya bank sampah plastik Banyukinum, Perumdam Tirta Arut berharap dapat menjadi contoh bagi perusahaan dan instansi lainnya dalam mengelola sampah plastik secara efektif dan inovatif. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.